Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub dan anak pertama dari istri favoritnya, yaitu Rahel. Seperti diketahui, Yakub memiliki 4 orang istri, Lea, Rahel, Bilha, dan Zilfa, yang merupakan para pelayan dari Lea dan Rahel. Karena Yakub sangat mengasihi Rahel, Yusuf menjadi anak yang paling disayanginya. Ini menyebabkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya yang lain. Sebagai tanda kasih sayang khusus, Yakub memberikan Yusuf jubah beraneka warna yang sangat indah, simbol kehormatan yang semakin memperuncing kebencian saudara-saudaranya terhadapnya. Yusuf juga memiliki 2 mimpi yang menunjukkan masa depannya sebagai seorang pemimpin besar. Dalam mimpi pertama, ia dan saudara-saudaranya sedang mengikat berkas gandum. Lalu berkas gandum saudara-saudaranya tunduk kepada berkasnya. Dalam mimpi kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Mimpi-mimpi ini memperjelas masa depan Yusuf, tetapi saudara-saudaranya semakin membencinya karena merasa Yusuf akan memerintah atas mereka. Kebencian saudara-saudaranya mencapai puncaknya ketika mereka memutuskan untuk menyingkirkan Yusuf. Mereka awalnya berniat membunuhnya, tetapi kemudian memilih untuk menjualnya sebagai budak kepada para pedagang Ismail yang menuju Mesir. Mereka menodai jubah Yusuf dengan darah hewan dan memberitahu Yakub bahwa Yusuf telah mati, membuat Yakub sangat berduka. Yusuf dibeli oleh Potifar, seorang pejabat Mesir yang bekerja di bawah Fir'aun. Di rumah Potifar, Yusuf memperoleh kepercayaan besar dan diangkat sebagai kepala seluruh rumah tangga. Namun, istri Potifar menginginkan Yusuf, dan ketika ia menolak, istri Potifar memfitnahnya dengan tuduhan pelecehan, sehingga Yusuf dipenjara. Di penjara, Tuhan tetap menyertai Yusuf, sehingga ia memperoleh kepercayaan dari kepala penjara dan diangkat sebagai pemimpin di antara para tahanan. Saat di dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi 2 pelayan Fir'aun, juru minuman dan juru roti. Yusuf menafsirkan bahwa juru minuman akan dipulihkan posisinya, sementara juru roti akan dihukum mati. Dan kedua tafsiran itu terbukti benar. 2 tahun kemudian, Fir'aun bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi kurus, serta 7 bulir gandum yang sehat dan 7 bulir gandum yang kering. Tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu hingga juru minuman mengingat Yusuf. Yusuf kemudian dipanggil dan dengan hikmat dari Tuhan, ia menafsirkan bahwa mimpi tersebut menggambarkan 7 tahun kelimpahan yang akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Fir'aun terkesan dengan kebijaksanaan Yusuf dan mengangkatnya sebagai penguasa kedua di Mesir, bertanggung jawab atas persiapan menghadapi kelaparan. Ketika kelaparan melanda, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, tanpa mengenali bahwa Yusuf adalah penguasa di sana. Yusuf menguji saudara-saudaranya untuk melihat apakah mereka telah berubah, terutama dalam sikap mereka terhadap adik bungsu mereka, yaitu Benyamin. Setelah beberapa tes, Yusuf melihat bahwa mereka telah bertobat, dan ia akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada mereka dengan penuh emosi. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan mengatakan bahwa meskipun mereka bermaksud jahat, Tuhan telah membalikannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan banyak orang. Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa Yakub dan seluruh keluarga mereka ke Mesir, agar mereka selamat dari kelaparan. Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir, di mana mereka hidup dalam perlindungan Yusuf. Ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya takut bahwa Yusuf akan membalas dendam, tetapi Yusuf sekali lagi meyakinkan mereka bahwa ia tidak menyimpan dendam dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Yusuf hidup sampai usia 110 tahun, dan sebelum ia meninggal, ia meminta agar tulang-tulangnya dibawa kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangnya.
Ia percaya pada janji Tuhan bahwa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Keinginan ini akhirnya dipenuhi saat bangsa Israel meninggalkan Mesir, seperti yang tercatat dalam Keluaran 13 ayat 19. Pesan atau pelajaran rohani apa yang kita dapati dari peristiwa ini? Pertama, kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Kisah Yusuf mengajarkan bahwa Tuhan dapat menggunakan situasi sulit dan bahkan kejahatan orang lain untuk mencapai rencananya yang lebih besar. Yusuf menyadari bahwa penderitaannya membawa kebaikan dan keselamatan bagi banyak orang. Kedua, pentingnya pengampunan. Yusuf menunjukkan teladan pengampunan yang luar biasa kepada saudara-saudaranya. Meskipun mereka telah menjualnya sebagai budak, Yusuf memilih untuk mengampuni dan membangun kembali hubungan dengan mereka. Ini mengajarkan pentingnya melepaskan dendam dan mempercayakan keadilan kepada Tuhan. Ketiga, kesetiaan dan integritas. Dalam setiap tahap kehidupan, Yusuf selalu tetap setia kepada Tuhan, baik ketika ia menjadi budak, ketika dipenjara secara tidak adil, maupun ketika ia berada di puncak kekuasaan di Mesir. Kesetiaan ini menunjukkan bahwa Tuhan menghormati mereka yang tetap setia di tengah kesulitan. Keempat, kekuatan dalam pengampunan dan rekonsiliasi. Yusuf tidak hanya mengampuni saudara-saudaranya, tetapi juga mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan mereka. Ini mengajarkan tentang pentingnya upaya untuk rekonsiliasi dalam hubungan keluarga. Kisah Yusuf adalah contoh bagaimana Tuhan bekerja melalui penderitaan dan kesulitan untuk membawa kebaikan bagi umatnya. Adapun referensi Alkitab dari kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian 37 sampai 50. Kiranya kita semua boleh diberkati melalui kisah Alkitab ini. Amin. Apabila kamu diberkati dengan kisah ini, berikanlah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bagikan pesan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.